di mall kayak gini kelihatannya santai ya. Tapi kalian tahu nggak, di balik mall sebesar ini sering ada kasus sengketa bisnis yang besar loh. Nah, ini kita bakal bahas tentang kasus PT Pollux Aditama Kencana yang berkaitan dengan proyek Cecon Superblok. Konsepnya tuh kayak hotel, apartemen, dan juga pusat perbelanjaan. Jadi ceritanya tuh gini, awalnya PT Pollux Aditama Kencana ini mau bikin proyek Superblok. Nah, mereka ini ajak JOC NQC NKE buat jadi kontraktornya di proyek ini. Wait. Biar kalian gak bingung kenapa kita nyebut kontraktornya JOC NQC NKE, buat yang belum tahu, JO itu singkatan dari Joint Operation alias kerjasama antara dua perusahaan buat ngerjain satu proyek. Jadi dua perusahaan ini yaitu CNQC dan NKE. CNQC singkatan dari Shenzhen International Group, yaitu perusahaan konstruksi asal Cina. Sedangkan NKE singkatan dari PT Nusa Konstruksi Engineering, perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia. Awalnya tuh berjalan dengan lancar ya di tahun 2016. Tapi waktu bangunannya udah jadi, udah berdiri, tiba-tiba muncul masalah. Proyek gede, bangunan udah jadi, tapi kok tagihannya nggak dibayar? Jadi gini guys, setelah proyek Cecon Superblok sudah dibangun, ternyata PT Pollux Aditama Kencana melawan prestasi. Bukan main-main, nominal dari utang yang tak kunjung dibayar adalah 100 miliar lebih. Dan proyek ini tuh bukan proyek abal-abal. Proyek ini terdiri dari 4 tower apartemen, pusat perbelanjaan dan kuliner, serta hotel dengan 178 kamar. Bayangin kamu ngerjain proyek besar, tapi pembayaran lebih dari 100 miliar sejak 2019 nggak terbayarkan. Itu yang dialami oleh perusahaan JOC NQC dan NKE. Akibatnya, cash flow jadi kacau, subkontraktor dan pemasok tidak dapat dibayar. Masalah makin besar karena munculnya gugatan dan laporan ke polisi. Perusahaan rugi besar, reputasi ikut hancur, dan juga waktu dan biaya habis untuk urusan hukum. Dari sisi konsumen, dampaknya nyata banget. Salah satunya dialami oleh Jimmy Salim. Jimmy Salim sudah membayar sebesar 804 juta, tapi unit gak pernah diserahkan sejak tahun 2019. Uangnya tertahan bertahun-tahun, mengajukan refund malah dipotong besar dan dicicil lama. Padahal unitnya sudah jadi secara fisik. Akibatnya Jimmy harus kehilangan potensi sewa dan harus lewat proses panjang sampai PKPU ke pengadilan. Ini bukti sengketa properti nggak cuma ngerugiin bisnis, tapi juga hak dan mental konsumen. Apa benar kasus ini nggak diselesaikan lewat pengadilan? Bener banget, karena di kontraknya udah ada klausul arbitrase sesuai UU nomor 30 tahun 1999, pasal 3 dan pasal 11. Kalau udah sepakat arbitrase, perjanjiannya harus lewat BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Kira-kira keputusannya gimana ya? Jadi pada tanggal 4 April 2023, akhirnya BANI mengabulkan gugatan dari kontraktor dan memerintahkan PT Pollux membayar hutang sebesar 100 miliar dengan jangka waktu 45 hari setelah putusan. Nah, agar kejadian seperti ini nggak terulang lagi, pastikan dana kamu sudah aman ya sebelum bangun proyek. Dan juga jangan lupa untuk bikin kontrak sedetail mungkin agar nggak ada kesalahpahaman nih di esok hari. Bukan main